Saya ke Pak Normal dari perbincangan kita hari ini. Apa yang ingin disampaikan Pak Normal? Ya, yang paling awal tentu menurut saya ini keuntungan bagi Golkar ya, dengan apa yang terjadi sekarang ini. Kenapa? Karena eh, partai itu dalam kontestasi apapun butuh popularitas ya, butuh popularitas. Kita tidak tahu apakah itu menjadi berubah dari popularitas itu menjadi akseptabilitas, kemudian menjadi elektabilitas. Tidak perlu itu karena memang pada konteks ini kan pemilu masih jauh. Tetapi ketika kita berhitung popularitas, maka Golkar mendapatkannya dalam beberapa minggu terakhir ini karena terus dibicarakan. Apakah pembicaraannya itu positif atau tidak? Ya, tentu ini menjadi hal yang lain. Karena misalnya PAN juga musda, tapi tidak terlalu dibicarakan. Tetapi Golkar ini musda dalam waktu bersamaan, tapi terus dibicarakan seperti yang disampaikan oleh Pak Risman tadi. Ya bukan lagi menjadi topik utama, tapi topik paling utama ya. Dan itu yang dibutuhkan oleh partai politik. Partai politik harus dibicarakan. Ya. Dan itu sudah didapat. Nah sekarang tinggal bagaimana Golkar Sulawesi Selatan mengelola popularitas itu menjadi akseptabilitas, tingkat kesukaan orang terhadap Golkar itu naik oleh karena pembicaraan yang banyak itu. Ya, itu yang paling perlu. Dan saya pikir itu bisa terjadi karena empat kandidat, saya pikir cara pengelolaan komunikasinya kemarin itu sangat sangat bagus ya, sangat menarik. Kenapa? Karena empat kandidat yang menyerahkan, mengembalikan dukungannya itu setiap kandidat yang keluar dari ruangan SC itu kan menyampaikan jumpa pers, lalu kemudian menyampaikan apa visinya ke depan ya, itu positif karena tentu orang banyak melihat oh ternyata begini ya visinya yang disampaikan oleh Pak Supriyansa, Pak Topang Pawe, Pak Hamka Kadi dan Pak Samsudin Hamid ya. Yang kedua, media di Makassar ini kan ini momen yang tepat ketika ini terjadi ya, karena saat ini kan media di Makassar kesulitan untuk mencari info apa terkait partai politik, tidak ada kecuali Pilwali ya. Makanya misalnya Celebes TV kan sudah berapa kali tiap minggu mungkin membicarakan ini karena tidak ada pilihan lain ya. Jadi nah sekarang yang paling penting menurut saya adalah bagaimana teman-teman di Golkar mengubah popularitas yang tinggi ini menjadi akseptabilitas yang bagus, tingkat kesukaan yang bagus, dan tentu ujungnya agar menaikkan keterpilihan partai ini supaya bisa kembali menjadi partai yang paling kuat di Sulawesi Selatan. Karena sekarang kan tidak terlalu kuat lagi ya, karena ada Nasdem, ada beberapa partai lain di bawahnya yang sudah mengejar. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan tadi musda di Jakarta itu, ya tentu ini tadi yang saya ulang ya, ini saya sepakat juga dengan Pak Luhur tadi terkait dengan itu bisa meredam lebih banyak konflik lagi terjadi di sini ya, karena kalau di Jakarta itu kan dekat dengan induknya ya, dekat dengan DPP, tidak ada lagi yang memacam-macam. Walaupun saya percaya DPP Partai Golkar tentu pasti akan membiarkan kompetisi menurut saya ya, ini analisa saya, kemungkinan tetap akan membiarkan kompetisi akan berlangsung secara terbuka. Itu berbeda dengan musda-musda daerah lain ya. Dan itu untungnya menurut saya karena ada beberapa musda, misalnya musda Sumatera Utara ya, catatan saya di sini. Itu kan musda Sumatera Utara ditarik ke Jakarta karena karena deadlock atau apakah itu ya, kemudian ditarik. Kalau Sulsel kan belum masuk ke arena musda, masuk ke pemilihan. Tapi di Sumatera Utara itu sudah masuk, kemudian ditarik ke Jakarta, lalu kemudian DPP bersikap. Kalau Sulawesi Selatan ya dari awal memang masuk ke situ. Nah ini menarik untuk kita tunggu apa hasilnya, karena apapun itu hasil dari musyawarah daerah Golkar ini akan banyak menentukan, akan banyak mengubah dan konstelasi politik di Sulawesi Selatan ya. Kenapa? Karena ada 13 kursi yang mereka kendalikan di parlemen, dan itu sangat mempengaruhi pengelolaan pemerintahan kita ke depan di Sulawesi Selatan ya. Dan itu kita tidak tahu, dan itu makanya itu wajar jika kemudian ini menjadi bahan sorotan ya, terutama ada banyak pihak lain yang terlibat dari luar Golkar, karena Golkar harus menyadari bahwa hasil musda apapun ini
hasil musdahnya bagaimana itu akan sangat mempengaruhi perubahan konstelasi politik di Sulsel, terutama juga kebijakan-kebijakan Golkar terhadap pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu menurut saya. Baik, saya kembali ke Pak Rizman, ini selaku jubir Golkar Sulsel, bisa memberikan tambahan sekaligus closing statement nih Pak Rizman, terkait dari musda Golkar yang akan dilaksanakan nanti. Silakan Pak Rizman. Ya, terakhir dari saya yang pasti begini. Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya kader-kader Golkar Sulawesi Selatan. Per hari ini kami sudah menyampaikan surat kepada DPD 2 se-Sulsel dan seluruh ormas bahwa pelaksanaan musda ditunda dan akan dilaksanakan menunggu persetujuan terakhir dari DPP Golkar di Jakarta. Yang kedua adalah pelaksanaannya ini di Jakarta. Jadi yang sederhananya kami yang pindahkan ke Jakarta karena COVID di Makassar, tidak bisa aktivitas banyak. Tempatnya kami lagi cari apakah di DPP Golkar atau di luar DPP Golkar. Kami panitia lagi mengupayakan itu karena ini Pak Nurmal kosnya semakin besar. Kosnya semakin besar, penginapan di Jakarta, transportasi macam-macam, pusing panitia. Nah, itu satu. Yang kedua, kami pastikan bahwa seluruh proses, baik di SC maupun di panitia maupun di DPD 1, kami pastikan, percayakan Pak Luhur, percayakan Pak Nurmal, bantu kami komunikasi ke publik, bahwa pelaksanaannya akan berjalan fair sesuai dengan mekanisme anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tidak ada calon dari DPD 1 yang dititip-titip, tidak ada karena paksi ini paksi itu. Kami dari pelaksana, penyelenggara dan DPD 1 akan menyiapkan panggung politik perhelatan secara internal keempat kader-kader ini. Itu yang kami pastikan. Kami juga berharap dengan dinamika yang muncul di Partai Golkar, yang banyak dibahas di publik, banyak bahas di luar, kami tetap berharap bahwa ini mampu kami kelola dengan baik sehingga menimbulkan simpati atau dukungan yang baik kepada Partai Golkar. Memang minggu-minggu ini Golkar menjadi trending utama untuk jadi pembicaraan di publik politik, komunitas politik di Sulawesi Selatan. Yang terakhir dari saya, kami tekankan, kami himbau kepada seluruh teman-teman, kader-kader, ayo sama-sama kita laksanakan musda ini, hilangkan sekat-sekat politik, tidak ada pembaharu, tidak ada status quo katanya, tidak ada. Kami semua kader Golkar, yang kami akan lawan adalah kalau ada orang di luar Golkar yang mencoba merusak partai ini. Karena keempat calon ini, Pak Supriyansa, Pak Samsudin Hamid, Pak Topan Pawe, yang paham KBKD, kader-kader terbaik ini bos. 2 bupati, 2 anggota DPR RI. Jadi itu yang kami akan lawan kalau ada yang mencoba merusak dan mencederai keempat orang ini. Kami akan kawal dan kami akan jaga. Jadi saya kira itu Bang Nurmal, Bang Luhur, bantu kami dalam melakukan komunikasi politik, kritik kami bisa terbuka, bisa datang ke Golkar sekali-sekali, Bang Luhur, diskusi-diskusi, kita sambil ngopi. Kalau Pak Nurmal terlalu keseringan ke Golkarnya, karena beliau pernah jadi konsultan Partai Golkar. Jadi itu saja harapan kami. Insya Allah kami akan laksanakan di Jakarta dan semoga kami panitia kuat membawanya ke Jakarta karena kosnya mahal. Kosnya mahal. Bantu. Itu kita. Oleh karena saya kira itu teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Bang Nurmal, Bang Luhut, dan teman-teman dari Celebes TV. Terima kasih. Insya Allah, tapi kita tidak bisa live Celebes TV bela karena di Jakarta ini musnah. Aduh. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Rizman Pasigai atas waktunya hari ini, dan terima kasih Pak Luhur atas saran dan masukannya, Pak Nurmal atas pendapatnya hari ini. Semoga kita doakan saja musda ini bisa berjalan lancar, dan Pak Rizman kita tunggu hasilnya ya Pak Rizman ya. Ya, kenapa Mas? Kita tunggu hasil dari musdanya nanti ini Pak Rizman. Ya, dan melalui forum ini saya undang Pak Nurmal dengan Pak Luhut sebagai pengamat khusus. Kami akan kirimkan undangannya. Enggak, karena kami begitu. Kami butuh analisis penyeimbang. Ya. Kami
akan kirim secara khusus undangannya ke Pak Luhut dan ke Pak Nurmal untuk kalau bisa datang ke Jakarta ya ongkos sendirilah untuk menikmati. Saya kira. Oke, terima kasih. Salam buat Pak Arthur yang ada di studio. Ya. Baik, terima kasih Pak Risman, Pak Luhur, Pak Nurmal. Saya Adi Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.